Pengebom strategis Tupolev Tu-95 yang dijuluki Bear oleh NATO adalah salah satu pesawat paling ikonik dalam sejarah penerbangan militer. Dikembangkan oleh Uni Soviet pada era Perang Dingin, Tu-95 tetap menjadi bagian penting dari kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Dengan kemampuan jelajah jarak jauh dan daya hancur yang luar biasa, Tu-95 dirancang untuk melakukan misi pengeboman strategis dan menunjukkan kekuatan militer Rusia di kancah global. Namun, kehadiran Tu-95 di wilayah seperti Papua, Indonesia, baru-baru ini telah memicu ketegangan global, terutama dengan Amerika Serikat. Bagaimana Tu-95 dapat bertahan dari ancaman musuh dan apa strategi yang digunakan untuk melindungi diri? Mari kita telusuri lebih dalam. Salah satu fakta mengejutkan tentang Tu-95 adalah kemampuannya untuk tetap relevan, meskipun telah berusia lebih dari 6 dekade. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turboprop yang memberikan kecepatan jelajah tinggi dan jangkauan operasional yang luar biasa, mencapai lebih dari 15.000 km tanpa pengisian bahan bakar. Dalam konteks ketegangan global yang semakin meningkat, kehadiran Tu-95 di Papua menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Pendaratan Tu-95 di wilayah strategis seperti Papua tidak hanya menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan Rusia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan implikasi geopolitik dari langkah ini. Tu-95 adalah pesawat pengebom strategis yang dirancang untuk membawa senjata nuklir dan konvensional. Dengan panjang lebih dari 46 meter dan lebar sayap 50 meter, Tu-95 mampu membawa hingga 15.000 kg persenjataan, termasuk rudal jelajah seperti Kh-55 dan Kh-101. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 3.000 km, memungkinkan Tu-95 untuk menyerang target dari jarak yang aman. Selain itu, Tu-95 dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik yang dapat mengganggu radar dan sistem pemandu rudal musuh. Salah satu keunggulan utama Tu-95 adalah kemampuannya untuk melakukan misi patroli strategis jangka panjang. Dengan jangkauan operasional yang luas, Tu-95 dapat terbang selama berjam-jam tanpa perlu mendarat, memberikan fleksibilitas dalam misi pengintaian dan pengeboman. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkannya untuk berkoordinasi dengan pasukan darat dan laut Rusia dalam operasi gabungan. Meskipun Tu-95 bukan pesawat stealth, ia mengandalkan kecepatan dan ketinggian jelajah untuk menghindari deteksi radar musuh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 900 km per jam, Tu-95 dapat bergerak cepat dan melakukan manuver untuk menghindari serangan. Selain itu, Tu-95 sering terbang dalam formasi dengan pesawat tempur Rusia seperti Su-35 yang memberikan perlindungan tambahan dari ancaman udara. Tu-95 dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik yang dapat mengganggu radar dan sistem pemandu rudal musuh. Sistem ini dirancang untuk membuat rudal musuh kehilangan target atau meleset dari sasaran. Dalam situasi konflik, sistem ini menjadi pertahanan utama Tu-95 terhadap serangan rudal udara ke udara atau darat ke udara. Salah satu senjata andalan Tu-95 adalah rudal jelajah seperti Kh-101 yang memiliki jangkauan hingga 3.000 km. Dengan rudal ini, Tu-95 dapat menyerang target dari jarak yang aman, mengurangi risiko terkena serangan balik. Rudal ini juga dilengkapi dengan sistem pemandu canggih yang memungkinkannya untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh. Tu-95 tidak beroperasi sendirian. Dalam misi strategis, pesawat ini sering dikawal oleh pesawat tempur canggih seperti Su-35 atau MiG-31 yang memberikan perlindungan dari ancaman udara. Selain itu, armada laut Rusia, termasuk kapal perang dan kapal selam,
dapat memberikan dukungan logistik dan intelijen selama misi Tu-95. Kolaborasi ini memastikan bahwa Tu-95 dapat menjalankan misinya dengan aman dan efektif, bahkan di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Kehadiran pengebom Tu-95 Rusia di Papua, Indonesia, telah memicu ketegangan global, terutama dengan Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai upaya Rusia untuk menunjukkan kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik yang selama ini didominasi oleh pengaruh ASEAN. Papua dipilih sebagai lokasi pendaratan karena letaknya yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan laut internasional dan wilayah yang menjadi fokus persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Bagi Amerika Serikat, kehadiran Tu-95 di Papua dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya di kawasan ini. AS telah meningkatkan patroli udara dan laut di sekitar wilayah tersebut, serta memperkuat kerjasama militer dengan sekutu-sekutunya seperti Australia dan Jepang. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi ancaman dari Rusia dan menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara tuan rumah, Indonesia menghadapi dilema dalam merespons kehadiran Tu-95 Rusia di Papua. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Rusia dan melihat peluang untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan dampak kehadiran Tu-95 terhadap hubungannya dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa kehadiran Tu-95 di Papua adalah bagian dari latihan militer rutin dan tidak dimaksudkan untuk memicu ketegangan. Namun, langkah ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional, terutama terkait potensi eskalasi konflik di kawasan Asia Pasifik. Pengebom Tu-95 Rusia adalah simbol kekuatan militer yang tak terbantahkan, dengan kemampuan jelajah jarak jauh dan daya hancur yang luar biasa. Kehadirannya di Papua, Indonesia, telah memicu ketegangan global, terutama dengan Amerika Serikat, dan menimbulkan pertanyaan tentang implikasi geopolitik dari langkah ini. Dengan teknologi canggih dan strategi pertahanan yang efektif, Tu-95 mampu bertahan dari ancaman musuh dan menjalankan misi strategis dengan sukses. Namun, di tengah ketegangan global yang terus meningkat, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerjasama dan diplomasi dari semua pihak. Kehadiran Tu-95 di Papua mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan internasional dan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan di kancah global. Dengan memahami kemampuan dan strategi Tu-95, kita dapat melihat betapa pentingnya peran pesawat ini dalam menghadapi tantangan militer dan geopolitik di masa depan. Pengebom Tu-95 Rusia bukan hanya sekadar alat militer. Ia adalah simbol kekuatan dan pengaruh Rusia di dunia. Kehadirannya di Papua, Indonesia telah membuka babak baru dalam persaingan geopolitik global yang membutuhkan kewaspadaan dan kebijaksanaan dari semua pihak. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama internasional dan diplomasi menjadi kunci untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik dan dunia secara keseluruhan.